Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya LM Alif Pratama, selaku moderator pada acara Disko malam hari ini, yang mana saya akan mengatur proses berjalannya diskusi konflik kita pada malam hari ini. Di mana kegiatan Disko kita pada malam hari ini dengan tema yang sangat menarik nih, tentang climate change. Wow, ini tema yang sama nggak sih kayak kegiatan latihan debat kemarin kalau nggak salah ya guys. Sebelum kita beralih ke acara diskusi yang panas sebentar ini, sebelumnya saya akan membacakan aturan dulu nih. Aturan disko pada malam hari ini yang mana akan di-share screen oleh Kak siapa? Kak Wahyu, Kak Rahma. Kak Rahma, persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahma atas share screen-nya. Jadi di sini saya akan membacakan terkait peraturan diskusi konflik pada malam hari ini. Bab 1, itu ketentuan umum disko. Pasal 1, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, dipahami, dan dilaksanakan oleh peserta diskusi konflik antara lain. Pertama, peserta diskusi konflik merupakan mahasiswa atau masyarakat umum. Yang kedua, peserta diharapkan memasuki ruang diskusi online 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta diharapkan menggunakan nama asli ketika memasuki ruang diskusi. Ayat 4, peserta diwajibkan menjaga kondusivitas ruang diskusi. Ayat 5, peserta diwajibkan saling menghargai satu sama lain sekalipun berbeda pandangan dalam berdiskusi. Ayat 6, moderator memiliki kuasa penuh dalam mengatur jalannya diskusi sebagaimana mestinya. Kemudian pasal 2, ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, dipahami, dan dilaksanakan ketika acara diskusi konflik berlangsung, antara lain. Ayat satunya menyebutkan bahwasannya peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon ketika acara berlangsung, kecuali dipersilakan oleh moderator. Yang ayat kedua, peserta diwajibkan untuk raise hand apabila ingin berpendapat atau berbicara di ruang diskusi. Ayat ketiga, peserta diwajibkan memperhatikan pakaian yang sopan dan background yang layak apabila ingin menghidupkan kamera. Ayat 4, peserta diwajibkan memperhatikan sopan santun atau tata etika ketika acara diskusi berlangsung. Ayat 5, peserta diwajibkan mengisi presensi ketika telah dibagikan oleh panitia diskusi konflik. Adapun bab 2, terkait perbuatan yang dilarang dan sanksi. Pasal 3, ketentuan mengenai perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam diskusi konflik. Ayat 1 menyatakan bahwasannya dilarang menyalakan kamera ketika sedang melakukan kegiatan seperti pertama yaitu makan, yang kedua tidur atau rebahan, yang ketiga merokok, ayat D berkendara, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas. Ayat 2, dilarang melontarkan suatu kata atau kalimat yang tidak pantas pada saat diskusi berlangsung. Ayat 3, dilarang menyela atau menginterupsi ketika peserta lain sedang berbicara atau berpendapat. Ayat 4, dilarang melakukan provokasi ketika acara diskusi berlangsung. Ayat 5, dilarang berargumen atau beropini yang mengandung unsur sara sehingga menimbulkan kegaduhan. Ayat 6, dilarang melakukan tindakan atau perbuatan rasis. Kemudian adapun pasal 4, yakni ketentuan-ketentuan sanksi mengenai perbuatan yang dilanggar antara lain. Ayat 1, diberikan sanksi berupa teguran tertulis melalui room chat ketika melanggar ketentuan pasal 3 ayat 1 dan 3. Diberikan sanksi yang ayat 2, diberikan sanksi berupa di-kick atau dikeluarkan dari ruang diskusi ketika melanggar ketentuan pasal 3 ayat 2 dan ayat 4. Ayat 3, diberikan sanksi berupa bans permanen atau tidak diperbolehkan lagi mengikuti diskusi konflik ketika melanggar ketentuan pasal 3 ayat 5 dan 6. Next. Oke, baik itu dari pembacaan daripada tata tertib peraturan diskusi konflik pada malam hari ini ya teman-teman. Saya harap teman-teman dapat
bisa memahami terkait peraturan-peraturan yang telah saya bacakan tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke acara diskusi konflik pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon dong teman-teman untuk on cam. Gak afdol banget nih, masa cuma 3 orang doang yang on cam. Ayo dong Kak Salha, Kak Aidil, Pramesti, Roni, teman-teman yang lain ayo dong on cam. Halo Alif, apa kabar? Halo, cuma nanya doang nggak on cam. Oke, baik aja, langsung aja ya kali ya guys. Mungkin mereka lagi ada kesibukan lain makanya nggak on cam. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu nih, peserta-peserta diskusi konflik pada malam hari ini apakah udah hadir semua nih? Dari tim pro coba dong raise hand. Tim pro. Ini tim pro mau saya sebutin namanya atau mau raise hand sendiri nih? Spill. Apa? Spill aja namanya. Tim pro. Bentar. Kayaknya nggak ada yang hadir deh ini tim pro. Oke guys, tim pro ada Kak Edil. Terus ada Thalia, ada Rachel. Ini tim orang-orangnya pada kemana ya? Duh, parah banget sih nggak ada yang hadir. Ini nggak ada yang hadir nih tim pro biar 1 orang. Oke, kalau gitu tim kontra, apakah udah ada orang-orangnya nih di sini? Tim kontra. Kontra. Ini kok nggak ada yang pada yang hadir ya? Apakah temanya nggak menarik atau gimana nih? Parah banget. Ya. Pemateri disko malam ini hadir nggak? Pematerinya. Halo pemateri. Hadir Kak. Coba raisen dong. Kalau bisa on cam ya. Dari pemateri apa nih? Pro apa kontra? Kontra. Kontra. Kalau pemateri dari tim pro ada nggak? Oke, baik. Kalau udah ada pematerinya, mending kita langsung aja nih. Pemateri dari tim pro dulu deh. Silakan memaparkan materinya. Halo tim pro, pemateri pro. Halo. Halo. Suaranya kedengaran sih, tapi kayak kecil banget. Lumayan. Kedengaran nggak guys? Suara dari pemateri pro. Enggak. Dideketin lagi Kak, mikrofonnya.
Ini dong kalau ada yang Suara kenal saya dari. terdengar dengan jelas? Oh ya udah jelas banget. PPT-nya boleh di-share screen, Kak? Oke, sebentar ya. Iya, Kak. Guys, jika ada yang kenal nih dari orang-orang dari tim pro ini ataupun tim kontra, hubungi dong, bilang join. Gak asik banget, aku nggak pada join sih. Jadi diamanatin juga. Oke baik, materi pro dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pada malam ini. Sebelumnya di sini debat ini membawakan bukan debat, diskusi disko ini membawakan mosi dengan tema Dewan ini percaya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum sebagai upaya mengatasi climate change. Nah, next, Kak. Boleh di next, Kak. Climate change atau perubahan iklim pada umumnya orang sering menyatakan kondisi belum selesai, Kak. Nah, perubahan iklim dapat didefinisikan yaitu perubahan kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan diulang ya, Kak, mohon maaf. Climate change atau perubahan iklim pada umumnya orang sering menyatakan kondisi iklim sama saja dengan kondisi cuaca. Bisa di next, Kak. Perubahan iklim dapat didefinisikan yaitu perubahan kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Untuk fenomena pemanasan global ini yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Nah, untuk penanggulangan masalah perubahan iklim itu membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif. Dan pada saat yang bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Untuk climate change ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengatasi dari segala bencana yang nantinya akan terjadi. Untuk bagaimanapun kita harus tetap waspada dan mempersiapkan mitigasi bencana. Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan ketahanan sistem dalam masyarakat untuk mengurangi resiko bahaya perubahan iklim dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi sendiri merupakan tindakan penyesuaian sistem dalam alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Namun upaya tersebut akan sulit memberi manfaat secara efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan beradaptasi. Oleh karena itu, adaptasi yang harus diimbangi dengan mitigasi yaitu upaya mengurangi sumber maupun peningkatan roset atau penyebab gas rumah kaca agar supaya proses pembangunan tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Itu dengan demikian generasi yang akan datang tidak akan terbebani oleh ancaman perubahan iklim secara lebih berat. Next, Kak. Nah, ini ada beberapa manfaat dari perubahan iklim bagi angkutan umum atau jalan kaki. Yang pertama, yaitu menggunakan kendaraan umum dapat mengatasi climate change. Yang kedua, ada beberapa daerah berhasil mengatasi climate change, yaitu contohnya dalam perdesaan. Yang ketiga adalah ada kendaraan umum dan jalan kaki lebih efektif dan dapat mengurangi polusi udara. Yang terakhir itu ada perubahan cuaca juga dapat diatasi dengan cara
jalan kaki, dan naik angkutan umum. Next, Kak. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Next, Kak. Nah, ini ada bersepeda atau jalan kaki ke satu tempat atau pergi. Nah, bersepeda sendiri atau jalan kaki ini tidak hanya baik bagi juga baik bagi kesehatanmu. Nah, kami dari tim Pro sangat setuju dengan mosi kali ini karena apa? Pentingnya budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum itu terutama di Indonesia itu bisa bikin kita lebih sehat atau dapat mengatasi climate change. Next, Kak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pemateri yang sangat luar biasa sekali dari pemateri tim Pro yang menyatakan ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan dari pemateri Pro terkait manfaat dari adanya jalan kaki dan menggunakan kendaraan umum, terus hal-hal yang dapat kita lakukan terkait untuk mengatasi perubahan climate change tersebut. Wow, materi yang sangat luar biasa sekali. Kemudian kita melanjutkan ke pemateri kontra dulu nih. Materi kontra, persilahkan. Halo, boleh minta share screen-nya? Minta tolong. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi dan tidak percaya dengan adanya menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum bisa mengatasi climate change. Karena apa? Next, Kak. Karena climate change atau perubahan iklim merupakan sebuah permasalahan yang tidak lagi bersifat nasional, namun sudah menjadi permasalahan dengan lingkup global, di mana perubahan iklim merupakan keadaan yang menjadi penyebab adanya perubahan yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Jadi, perubahan iklim adalah masalah yang besar, yang tidak bisa dilakukan dengan langkah yang kecil, sehingga perlu adanya langkah besar. Misalnya dengan mengubah sistem kebijakan yang merusak alam, ataupun hal yang lainnya. Selain itu juga dengan kelemahan dari berjalan kaki dan pemakaian kendaraan umum, yang tentu kami dari tim kontra tidak setuju dengan anggapan bahwa berjalan kaki itu akan efektif. Karena apa? Karena berjalan kaki itu tidak efektif dalam segi waktu. Karena dengan jarak yang jauh, maka kita harus menunggu kendaraan umum. Tentu akan lebih banyak memakan waktu. Kelemahan yang kedua, banyak menguras tenaga. Karena dengan pemakaian kendaraan umum, kita biasanya berdesak-desakan, sehingga sebelum kita mencapai tujuan, misalkan ke kampus ataupun bekerja, kita akan lebih mudah merasa capek. Lalu yang ketiga, adanya kendaraan umum yang memang belum merata. Dari segi fasilitasnya memang belum memadai. Next, Kak. Lalu apakah upaya berjalan kaki dan naik kendaraan umum mampu mengatasi climate change jika kita sendiri tidak paham akan penyebab dasarnya? Jadi penyebab dasar dari climate change ini bukan semata-mata kita menggunakan kendaraan, tetapi ada penyebab dasar lainnya. Yang pertama adalah efek dari rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global, dan yang terakhir adalah perubahan orbit bumi yang memang kita sebagai manusia tidak bisa menghindari adanya perubahan alamiah itu. Untuk penyebab dasar efek rumah kaca atau pemanasan global ini bisa terjadi karena aktivitas manusia yang mungkin dari penggunaan kaca-kaca di rumah yang memang menyerap banyak panas, sehingga panas itu akan tertahan dan tidak akan kembali ke angkasa. Lalu untuk pemanasan global ini bisa terjadi karena mungkin adanya penebangan ataupun pembakaran hutan yang menyebabkan polusi. Next, Kak. Nah, kami dari tim kontra tidak setuju dengan anggapan bahwa berjalan kaki ataupun naik kendaraan umum akan mengatasi climate change. Karena apa? Bagaimana jika mereka berjalan kaki ataupun naik kendaraan, tetapi dari industri atau perusahaan lainnya tuh masih tetap polusi, menyebarkan polusi.
Lalu untuk kami dari tim kontra menyarankan solusinya. Untuk yang pertama dari sektor energi dengan melakukan penghematan energi. Yang kedua dari sektor transportasi bisa dengan menggunakan kendaraan listrik. Yang ketiga sektor industri dengan dari perusahaan-perusahaannya itu harus bisa mengelola limbahnya. Dan yang terakhir dari sektor kehutanan dengan tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan. Lalu bagaimana jika tindakan yang dilakukan hanya sebatas dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan berjalan kaki saja? Tentu nanti akan ada peningkatan penggunaan kendaraan umum yang lebih meningkat. Lalu apakah upaya tersebut dapat mengurangi dampak yang sudah ditimbulkan dari adanya perubahan iklim ini? Tentu kami dari tim kontra melihat bahwa untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya perubahan untuk langkah yang besar dari semua aspek, baik itu pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja dari kami tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari pemateri kontra. Saya mengambil poin-poin dari apa yang disampaikan oleh tim kontra, bahwasannya climate change ini bukan lagi masalah nasional, tapi udah masalah yang sangat kalau bilang itu sudah masalah global yang sangat udah mendunia banget lah. Dan kalau ada pun dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum itu bukanlah suatu solusi yang dapat mengatasi daripada adanya climate change tersebut. Bagaimana nih tanggapan dari tim pro terkait apa yang telah disampaikan oleh pemateri kontra? Mungkin kita mulai dari tim pro dulu ya. Halo tim pro, teman-teman. Halo tim pro di sana itu baik di sini saya akan lebih mengutamakan dulu peserta-peserta dari tim pro yang udah diamanatin untuk menjadi tim pro. Di sana ada Kak Aidil, Thalia, Niluh, Rasal. Gimana nih tanggapannya terhadap materi kontra tadi? Ini nggak ada orangnya ya? Kak Aidil. Kayaknya di sana cuma ada Kak Aidil doang deh yang dari tim pro. Kak Aidil gimana nih terkait musik kita pada disco malam hari ini? Ini nggak ada yang berhubung nggak ada orang dari tim pro. Mungkin saya bisa tunjuk nih yang bisa jadi yang mau speak up teman-teman sekalian. Tapi pendapatnya itu pro gitu loh. Pro dulu. Mungkin Roni. Halo Roni. Halo. Ini nggak ada yang mau. Atau Sally mungkin. Sally mana Sally? Ayo guys. Udah deh pilih aja. Nggak harus pro ataupun kontra. Yang penting speak up aja terkait musik kita pada malam hari ini. Gimana guys? Ini beneran nggak ada yang mau speak up. Ngomong aja guys, santai kita nggak terlalu nggak usah kayak gimana gitu, santai aja, speak up aja, orang nggak ada yang mau makan kok. Iya guys, santai aja, ayo speak up yuk. Mungkin
mungkin Kak Rahma mungkin nggak apa-apa, nggak harus terserah sih mau pilih mau pendapat pro atau kontra, nggak apa-apa. Mending kayak berpendapat doang gitu. Terserah mau jadi kontra, mau pro juga bisa, mau netral juga bisa. Atau Pramesti, mana Pramesti nih? Atau enggak ini saya gimana Kak Sally? Udah on cam. Pendapatnya Kak Sally terkait MOS ini gimana ya? Kalau Kak Sally ini Kak Ome? Kak Ome? Halo Kak Ome, tes. Hai. Gimana nih Kak Ome? Ya, Pandangan dari ya Kak Ome gimana? terkait pandangan Kak Ome gimana terkait MOSI topik disko pada malam hari ini? Kita ini lagi bahas ini ya. Oke. Sebenarnya kalau pada dasarnya nggak ada yang larang kita jalan kaki, nggak ada yang larang kita berkendaraan apapun itu. Sorry kalau ada keadaan. Jadi kalau menurut aku ketika aku melihat MOSI ini, jangan ketawa, aku mau ketawa. Ntar deh. Kayaknya seru banget ya. Alice. Seru banget. Jadi kalau aku kalau lihat MOSI ini tuh adalah melihat gambaran bagaimana negara Indonesia ini ke depannya seperti apa kalau kita tidak menjaga iklim kita gitu. Sebenarnya untuk menjaga iklim kita itu tetap stabil gitu itu banyak halnya, tapi salah satunya hal yang cenderung dilupakan orang adalah ketika polusi udara itu mampu merubah iklim gitu. Jadi kita kan sering nih kalau teman-teman yang suka drakor gitu. Kalau kalian suka drakor pasti kalian sering nonton kayak pasangan yang jalan kaki gitu atau mereka lebih memilih jalan kan nggak ada gitu kayak kalian pernah nggak sih lihat drakor motoran? Maksudnya kayak dia lagi sedih tapi motoran gitu enggak kan? Nggak kayak orang Indonesia yang kayak sedih itu motoran gitu atau healing gitu. Lebih banyaknya kalau kita lihat film-film yang ada di Korea itu kalau mereka sedih itu pasti kayak jalan kaki gitu atau mereka lari gitu atau pokoknya melakukan berbagai cara untuk menenangkan diri dengan jalan kaki gitu. Jadi lebih gambaran mudahnya kita tangkap seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau budaya di Indonesia itu jalan kaki nggak punya duit gitu. Jadi lebih tepatnya pola pikir di Indonesia itu udah makin salah gitu, makin kemarin makin salah. Yang mereka mengatakan bahwasanya jalan kaki itu bikin capek, kena matahari, panas kayak gitu. Terus ada juga yang bilang kalau jalan kaki nggak punya motor gitu atau apapun itu. Saya jalan kaki males gitu. Padahal banyak kan hal yang kita dapatkan dengan jalan kaki, misalnya kita semakin sehat, olahraga gitu. Apa ini tuh kamu bernaik haji tersenyum gitu. Ya benar-benar. Terus kan kita juga ini kan dengan jalan kaki juga kita banyak mendapat efeknya gitu, semakin fit, semakin kuat. Ya nggak sih kalau Alif ke kampus naik motor, Alif pakai dengar dulu Alif. Iya. Alif, kalau kamu ke kampus itu pagi-pagi milih naik motor atau jalan kaki? Kalau aku sih tergantung kalau misalnya udah mau telat harus pakai motor. Tapi kalau pagi sih menurut aku jalan kaki sih. Apalagi kalau deket mending jalan kaki. Kamu mau nggak jalan kaki ke kampus? Oke lah, waktunya masih kurang dari 1 jam, kamu udah ready gitu, udah mandi gitu. Kamu mau nggak sih kayak ke kampus itu jalan kaki sampai di kampus keringatan gitu? Kamu siap? Enggak sih. Enggak.
Nah itu ya. Oke, aku gitu sih. Lebih tepatnya kayak gitu. Gambaran anak mahasiswa aja sekarang udahlah motoran aja. Kalau punya duit motoran aja gitu. Padahal kosannya deket gitu. Terus kayak misalnya kosannya cuma jarak berapa meter, tapi memilih untuk naik motor gitu. Naik motor gitu kan menghabiskan pertama bensin, kedua ya pasti kalau polusi yang dia akibatkan dari motor itu tetap ada gitu. Nggak mungkin lah lewat motor tapi nggak ada polusi, nggak mungkin gitu kan. Itu dia. Jadi lebih tepatnya pola pikir anak-anak sekarang sih yang sudah semakin salah gitu, disalahartikan. Itu dia. Jadi kalau dari aku sendiri, aku kayak beruntung gitu nggak tahu bawa motor. Jadi kalau misalnya aku tahu bawa motor, aku bakal motoran kemanapun dan bakalan jarang jalan kaki kayak gitu. Ada sisi positifnya juga, aku nggak bisa bawa motor gitu. Gitu sih. Jadi kalau dari aku pola pikir orang-orang sekarang sudah semakin salah mengenai sudut pandang mereka mengenai jalan kaki gitu. Ya apalah sih jalan kaki gitu. Kalau takut kepanasan, pakai sunblock atau sunscreen gitu. Atau Hoodie, kalau misalnya kalian kulitnya, hoodie. ya hoodie gitu. Iya Liv, ya Liv. Iya bener sih. Gitu sih. Kayak Wahyu Rahma deh. Wahyu Rahma tuh dia punya motor kan. Terus kosannya itu ke kampus itu bisa dibilang dekat lah gitu. Tapi dia bakal memilih tetap naik motor. Capek, panas gitu kan Rahma. Padahal dekat gitu. Karena apa? Dia punya motor gitu. Gitu dia. Jadi orang semakin punya motor tuh semakin berpikir untuk kemana-mana aja motoran gitu. Kayak jalan kaki itu bukan budaya gue gitu. Padahal itu salah kan teman-teman. Ada yang mau bantah aku nggak? Bantah lah. Gimana nih teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan Kak Ome? Bahwasannya apa ya yang disampaikan komentar itu, aku dari kesimpulan nih yang disampaikan Kak Ome itu cara pola pikir masyarakat doang gitu loh. Padahal dengan berjalan kaki itu bisa memberikan manfaat juga, mengurangi dampak polusi juga untuk daerah sekitar. Dan ini seperti yang disampaikan juga pemateri pro tadi, ini berdampak juga pada kesehatan kita gitu loh, bukan hanya lingkungan. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ngebantah ke Ome nggak? Atau ada yang mau berpendapat lagi? Johnny English ini siapa nih Johnny English? Tukang bubur naik haji tersenyum melihat ini. Oh ya itu Kak Fauzul. Gimana Kak Fauzul? Gimana? Oh ini Kak Fauzul tim kontra nih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alif yang sudah mempersilahkan saya. Iya, dipersilakan Kak. Oke, baik. Jadi saya kan ditempatkan di tim kontra ya. Jadi saya akan berusaha mengeluarkan opini berlawanan dengan topik yang ada saat ini. Topik yang dibawakan Disko pada malam hari ini yaitu Dewan ini percaya bahwa dengan menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum dapat mengatasi climate change gitu kan, perubahan iklim. Pertama gini, saya ingin mengatakan bahwa untuk mengubah suatu kebiasaan itu tidaklah mudah. Sedangkan climate change ini atau perubahan iklim ini udah menjadi isu, bukan hanya lagi isu nasional, tapi udah menjadi isu global gitu kan. Jadi jika kita bayangkan aja misalnya di Indonesia aja, kita tetap menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum gitu, dan meminimalisir kendaraan-kendaraan yang ada, yaitu dengan mengurangi polusi yaitu asap. Tapi kan itu hanya terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan negara-negara lain? Mereka kan tetap juga dengan ada itu, tetap dengan menaiki kendaraannya, gitu. Sebagai contoh kita lihat dengan negara yang memang budaya jalan kakinya dan naik kendaraan umumnya itu aktif gitu, yaitu Jepang dan Korea gitu, saya bilang. Mereka kan tetap
budaya jalan kakinya itu hidup gitu kan. Mereka lebih memilih jalan kaki dibandingkan membeli sepeda motor gitu. Tapi apa yang terjadi? Tapi perubahan iklim tetap ada gitu kan. Meskipun mereka sudah menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum gitu. Kita kembali lagi ke Indonesia, di mana masyarakat kita sudah terbiasa dengan hidup mudah gitu kan. Hidup mudah mana itu naik kendaraan gitu, kita kemana-mana udah naik kendaraan dan lain sebagainya. Jikapun kita ingin menghidupkan budaya jalan kaki, terutama harus didukung dengan fasilitas yang memadai gitu, infrastruktur yang memadai gitu. Kita lihat saja di negara kita, untuk angkutan umum aja, untuk transportasi umum aja itu hanya di jalan raya doang gitu. Tidak masuk ke jalan-jalan perdesaan dan lain sebagainya. Berbeda dengan seperti kita lihat di luar negeri seperti di Jepang atau Korea gitu. Mereka udah ada itu halte bus di setiap perdesaannya. Sedangkan kita tidak ada gitu kan. Nah, itulah satu kekurangan kita di Indonesia ini. Jika kita ingin menghidupkan budaya jalan kaki pun atau naik kendaraan umum pun nggak bisa mengatasi gitu. Jangankan mengatasi, mengurangi saja itu nihil banget gitu menurut saya gitu. Karena masih ada hal lain yang pengaruhnya lebih besar gitu. Oke, misalnya kita percaya bahwa dari polusi kendaraan itu asap itu menyumbang perubahan iklim terbesar gitu. Tapi kan ada juga dari sektor lain gitu, ya sektor industri, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Kita bilang sektor industri aja. Meskipun kita udah berjalan menghidupkan budaya jalan kaki dan lain sebagainya, jika industri ini tetap aktif dan tetap bergerak mengeluarkan polusi dan menjadi racun bagi sekitarnya, itu kan juga tetap mengubah perubahan iklim gitu. Jadi menurut saya nggak efektif ini untuk jika kita ingin menghidupkan budaya jalan kaki dan ataupun naik kendaraan umum. Yang pertama yang saya bilang tadi, untuk menghidupkan ini kita harus didukung infrastruktur dan kelengkapan yang ada gitu. Salah satunya kayak jalan dan lain sebagainya gitu. Dan kendaraan umum pun masih minim yang ada gitu. Apalagi di wilayah-wilayah pelosok gitu. Itu yang ya selanjutnya sektor penyumbang polusi terbesar itu bukan hanya dari asap kendaraan bermotor gitu, tapi dari sektor lain juga ada, salah satunya industri gitu. Jadi saya rasa jika menghidupkan budaya jalan kaki dan naik kendaraan umum ini dijadikan solusi, tapi menurut saya ini bukan solusi gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Kembali ke Pak Alif sebagai moderator. Baik, pendapat yang sangat luar biasa dari Bung Fauzil. Jadi apa yang disampaikan dari Kak Fauzil tadi tuh, saya menyimak bahwasannya dengan berjalan kaki ataupun mengendarai kendaraan umum itu nggak bisa mengatasi adanya climate change gitu loh. Dan Kak Fauzul juga kan tadi udah ngambil contoh dari negara-negara maju seperti Jepang, Korea. Nah, Jepang dan Korea itu kan udah kayak jalan kaki dan menggunakan transportasi umum itu udah budaya banget tuh di sana. Dan dampaknya apa gitu loh? Masih saja terjadi climate change. Jadi budaya jalan kaki dan berkendaraan umum itu bukan suatu hal yang dapat mengatasi climate change. Dan gimana nih? Ada yang mau ngebantah dari pendapat Kak Fauzul? Nggak. Coba tadi kayaknya ada ini deh. Afifah. Gimana Afifah? Di sana ada Afifah deh. Aku tim Afifah. netral ya. Halo, aku tim netral ya. Oke. Silakan, nggak apa-apa. Nih, kalau dari pendapat aku ya, pertama dari jawabannya, dari kata-katanya Kak Fauzul tadi. Kalau menurut aku tuh, jadi kayak gimana pemerintah itu mengasih fasilitas yang memadai buat para pejalan kaki kayak di negara-negara luar gitu loh, kayak kereta cepat dan sebagainya kayak gitu. Kalau masyarakat Indonesianya sendiri itu
nggak ada kesadaran buat jalan kaki dan sebagainya gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan Bapak gimana pemerintah bisa memperbagus kayak fasilitas umumnya kayak gitu kan? Tapi di sisi lain masyarakatnya juga kayak nggak nggak apa ya, nggak ada kesadaran untuk itu, kayak misalkan nanti keretanya diperbagus atau gimana, tapi masyarakatnya nggak ada yang naik juga jatuhnya rugi kan. Terus untuk pendapatnya Kak Ome tadi itu ada yang kurang setuju juga sih, soal kalau misalkan udah punya motor tuh terus banyak yang kayak males gitu kan. Sebenarnya kayak gitu tergantung kesadaran diri sendiri sih. Karena aku tuh punya beberapa teman ya, dia tuh rumahnya agak jauh dan kalau ke sekolah dia tuh always kayak membawa apa sih, naiknya tuh naik sepeda atau jalan kaki gitu. Padahal jujur aja tuh jauh banget dan motor tuh dia ada gitu. Serius motor tuh ada karena aku tuh kadang sering kayak dia pakai motor. Mungkin dia lagi lagi eh, mepet waktu atau gimana jadi pakai motor. Tapi dia lebih sering jalan kaki. Di sisi lain untuk kehidupan dia juga kayak healthy life banget gitu. Jujur aja orang-orang kayak gitu tuh menginspirasi banget sih kalau menurut aku. Kayak kemana-mana tuh bawa botol minum sendiri gitu kan. Terus ngurangin sampah terus habis itu juga buat tempat makan dan sebagainya kalau dia apa-apa otomatis kayak gitu juga ngurangin sampah kan. Karena menurut aku faktor dari perubahan iklim ini juga gak cuma dari gas-gas doang, tapi dari sampah-sampah yang ada juga. Karena sampah-sampah itu kan juga pasti ngehasilin gas-gas apa sih, karbon dioksida dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya nggak cuma dari kayak asap kendaraan doang gitu. Itu aja sih, Liv. Paham nggak? Agak ngalor ngidul tapi maaf ya guys. Oh, baik-baik. Terima kasih tanggapannya Kak Afifah. Jadi Kak Afifah tadi itu nanggepin soal pernyataan dari Kak Fauzul sekaligus sama Kak Ome. Jadi terkait tanggapan kepada Kak Fauzul itu lebih ke arah gimana dong pemerintah bisa lebih memperbaiki infrastruktur. Kalau masyarakatnya aja masih acuh tak acuh gitu loh terhadap transportasi. Dan Kak Ome, terkait pendapat Kak Ome juga tadi terkait itu, bahwasannya jalan kaki itu lebih healthy ya guys. Gimana nih teman-teman yang lain? Ayo dong speak up. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kak Wahyu Rahma gimana nih? Ya, persilahkan. Hai, halo Alif, suaraku kedengeran? Kedengaran, jelas. Aku cuman pengen mengeluarkan pendapat aja sih. Aku nggak tahu ini aku nanti ke pro atau ke kontra atau malah netral. Kalau misalnya jalan kaki dan naik kendaraan umum itu dibiasakan di Indonesia, menurut aku bakalan bagus ya, karena itu bisa istilahnya mengurangi pemanasan global sehingga untuk climate change-nya itu nggak cepat terjadi gitu loh. Cuman ya seperti yang tadi Fauzul bilang, di Indonesia ini fasilitasnya masih belum memadai, terutama untuk angkutan umum. Kayak misalnya nih, kalau kita lihat di sekitar kita di halte-halte Trans Jogja itu kan masih belum bagus ya. Kadang cuman cuman nggak ada atapnya ya, pokoknya masih kurang banget lah. Beda kayak negara-negara di Jepang atau di Korea. Nah, kalau mereka mungkin jarang banget yang pakai motor dan lebih sering jalan kaki atau naik kereta karena memang mereka fasilitasnya lebih memadai. Terus udah sih gitu aja. Tapi kalau aku tetap pakai motor karena untuk efektivitas waktu gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Wahyu Rahma atas tanggapannya. Iya sih, benar juga. Dan kalau dari aku sih ya, mungkin aku memposisikan diri sebagai tim pro ya. Kalau dari emosi kali ini tuh, menurut aku kita tuh harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu loh gitu loh, sebelum untuk setidaknya mengurangi dampak adanya climate change tersebut. Nah, kalau misal nih budaya jalan kaki dan menggunakan transportasi umum itu udah menjadi budaya nih misalkan di negara kita aja nih, itu kan
dampaknya itu kan setidaknya sangat bagus gitu loh. Apalagi dampaknya itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada lingkungan juga. Nah, kemudian terkait transportasi umum. Nah, itu juga kan jikalau misal dari pemerintah udah kayak, wah masyarakat ini kayaknya udah antusias banget nih terkait menggunakan transportasi umum yang ada di negaranya gitu loh. Jadi kayak negara kita itu bakal dipercantik lagi, diperindah, diperbaiki lagi loh gitu infrastrukturnya. Dan kemudian tentang budaya jalan kaki juga. Kalau menurut aku sih kalau kita sering membudayakan jalan kaki itu kan berdampak sehat juga kan bagi kita. Jadi ya namanya juga akan mengurangi resiko penyakit yang ada dalam diri kita gitu loh. Dan kita jalan kaki juga kan nggak setiap hari gitu kan guys. Jadi kalau misal kalau naik kendaraan terus kayak naik motor terus kayak misal dekat-dekat nih naik motor terus apa segala macam itu kayak apa ya kesannya itu kayak manja gitu loh. Padahal bisa jalan kaki dan lain sebagainya. Kalau dari aku sih gitu. Kak Dian bisa nggak on mic aja Kak Dian? Halo Kak Dian. Ya Fah, tetap naik motor Fah. Ini ada yang mau speak up lagi nggak terkait tema diskusi kita pada malam hari ini? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah guys ya guys. Kita semua sini sama-sama belajar kok. Tinggal ngomong aja. Ingat guys, kita itu ngikut UKM debat itu buat ngelatih public speaking kita. Jadi kalau misal kita mau diam-diam aja, gimana kita mau berkembang gitu loh guys. Gimana kita mau tahu, kayak misal kalau salah kan kita nggak dimarah-marahin, kita kan cuman kayak belajar, saling belajar gitu loh satu sama lain. Jadi kalau mau speak up aja nggak apa-apa. Nggak usah takut ini itu gitu loh. Nah, kita ikut UKM debat kan salah satu tujuannya kan untuk ngelatih public speaking. Kalau misal kita diam-diam aja, gimana kita mau tahu perkembangan kita sampai di mana gitu loh. Guys, nggak yakin nggak ada yang mau speak up lagi nih. Saya yakin kok ini yang hadir pada malam hari ini orang-orang yang berkompeten semua nih. Tapi Mas Agung mau ngungkapin pendapatnya. Ini nggak ada lagi yang mau berpendapat ya, guys. Mungkin dari tim pro boleh menyampaikan argumentasinya lagi gitu. Iya loh. Kalau dari tim kontra tetap tidak setuju ya dengan topik pada malam hari ini karena itu tidak bisa menjadi solusi gitu. Bahkan mengurangi perubahan iklim aja itu masih nihil gitu. Kembali ke Pak Alif yang bijaksana. Gimana nih? Tuh udah ada penekanan tuh dari pihak kontra. Kalau aku ya dari tim pro, aku tetap ngebantah tuh dari apa yang Kak Fauzul nyampein. Oke deh guys, kalau misal nggak ada lagi yang mau speak up terkait tema diskusi konflik kita pada malam hari ini, saya akan sebelum saya tutup, saya ingin closing statement dulu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara diskusi konflik kita pada malam hari ini dengan tema membudayakan jalan kaki dan menggunakan transportasi umum sebagai tindakan mengatasi climate change. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada pemateri pro
sekaligus pemateri kontra yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa sekali pada malam hari ini, dan juga Kak Wahyu Rahma di sana sekaligus sebagai pihak yang membantu dalam share screen kita pada acara Disko pada malam hari ini. Jadi closing statement saya terkait mosi tema kegiatan konflik kita pada malam hari ini, yakni bahwasannya budaya jalan kaki maupun menggunakan transportasi umum itu sebagai tindakan upaya preventif dalam climate change itu menimbulkan polemik tadi ya, ada menimbulkan pro kontra lah istilahnya di antara kita semua. Di mana dari sisi pro itu mengatakan bahwasannya itu perlu adanya adaptasi, di mana masyarakat itu perlu beradaptasi dengan adanya budaya jalan kaki, terus menggunakan transportasi umum, dan di mana dari proses solusi tersebut menghasilkan manfaat-manfaat bukan hanya pada lingkungan, namun pada individu-individu juga, individu-individu tersebut gitu loh. Dan kemudian ada juga mitigasi dan lain sebagainya. Kemudian dari adanya jalan kaki dan menggunakan transportasi umum darat juga ini menimbulkan berbagai pendapat kontra, di mana bahwasannya itu tidak efektif dalam mengatasi climate change. Mengingat bahwasannya banyak negara-negara maju juga yang sudah menerapkan perilaku budaya jalan kaki dan menggunakan transportasi umum, dan namun nyatanya apa gitu loh, masih tetap aja climate change itu dapat terjadi di negaranya. Jadi dengan adanya budaya jalan kaki dan menggunakan transportasi umum itu bukanlah solusi yang tepat. Namun kita memerlukan solusi yang mana dampaknya itu sama-sama sama-sama saling berdampak masif bagi masyarakat sekitar gitu loh. Jadi seperti yang kita ketahui juga kan, bahwasannya climate change ini bukanlah suatu masalah nasional saja, namun sudah menjadi masalah global yang mana harus segera dapat diatasi, segera dapat dikeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu dapat memperbaiki dan juga bisa memberikan kayak semacam bukan sesuatu yang dapat justru menimbulkan masalah lagi gitu loh. Dan seperti yang kita ketahui juga, climate change itu kan penyebab dasarnya itu bukan hanya sekedar dari menggunakan transportasi umum ya guys ya. Kita ketahui bahwasannya di suatu negara itu banyak kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing, di industri, di bidang perekonomian, dan itu dampak dari polusi pabrik yang mereka hasilkan itu tidak sedikit loh, dan itu merupakan salah satu penyebab climate change. Jadi dengan menggunakan transportasi umum itu bukan salah satu dampak yang sangat besar banget gitu loh untuk terjadinya climate change. Kita harus melihat dari segi bagaimana sih pemeran pemerintah dalam mengatasi climate change ini gitu loh. Terkait perusahaan-perusahaan yang masih menimbulkan polusi, bukan hanya polusi ya teman-teman. Climate change itu juga bisa berupa pembuangan limbah sembarangan, yang mana itu akan berdampak bukan hanya pada manusia, tetapi berdampak juga pada ekosistem. Ekosistem itu kita ketahui ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga bukan cuma manusia doang gitu loh. Ada makhluk hidup hewan, binatang, dan tumbuhan. Dan ini juga pasti berdampak pada keseluruhan gitu loh. Keseluruhan secara masif kepada makhluk hidup. Dan justru hal ini kita sudah melihat banyak terjadi gitu loh di negara manapun, termasuk negara kita gitu loh. Dan ini perlu adanya suatu kebijakan gitu loh yang sangat bisa mencegah dan memperbaiki climate change tersebut. Mungkin closing statement dari saya selaku moderator sekiranya seperti itu saja. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih lagi kepada peserta yang sudah hadir dan kepada teman-teman yang sudah ikut berpendapat, berdiskusi terkait tema diskusi konflik kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Alif. Kita dokumentasi dulu nggak nih? Dokumentasi dong. Ntar presensi ya guys, jangan lupa. Ini yang foto siapa nih? Aku. Bentar, Oke, bentar. oke. Presensinya di-share di mana? Di sini? Iya di ini aja. Bentar. Oke. Dalam chat. Oke, bentar ya. Aku harus WhatsApp web dulu. Kita dokumentasi dulu kali ya. Yuk teman-teman yang belum open cam, yuk open cam dulu. Ini Kak. Ada Niken, Alfia, Melani, Savitri, Amelia, Saadatul, Afifah, Aulia, Dian. Yuk open cam dulu. Kak Salhan nempel terus nggak sih? Padahal ada handphone loh. Iri. BTW ini kumpul-kumpul apa kok nggak ngajak-ngajak? Iya anjir, gak ngajak sumpah. Parah banget sih. Berasa anak tiri. Parah banget. Padahal kalau dibilang Kak Rahma kita kayak lebih berperan penting kan. Iya. Si paling berperan penting. Parah sih gak ngajak, apalagi Kak Omet tuh. Ini kumpul apa, Wey? Kok kalian tidak mengajak? Rahmah, sinilah Rahmah. Ini gak asik banget, udah mau Jadi selesai baru diajak. overthinking loh kalau kayak gini tuh kayak, kok mereka nggak ngajak ya? Aku salah apa? Mau mereka, ih banyak banget Parah Alif sih. tuh liatin. Parah sih. Ih. Ini tuh Rahmah. Parah sih. Gak usah percaya. Sekarang debat circlean mainnya. Mereka bersilker-silker sekarang. Rahmah, Gak, mereka tuh happy Rahma, mereka tuh happy. Kita tuh circle di dalam circle. Banget. Ya udah. Parah sih. Yuk, yang belum open cam ini mana temen-temen? Itu di mana di kosannya Kak Omi Ayo ya? dong on cam guys. Iya di kos Kak Omet tuh, dekat Posyandu. Posyandu. Yuk, Niken, Alfia, Melani, Sapitri, Amelia, Saadatul, Aulia, yuk. Enggak banget ya Allah. Ayo generasi kebanggaan bangsa. Oke, bentar ya. Aku mau share link presensi dulu aja. Mumpung udah bisa WhatsApp-nya. Bentar. Udah gaya. Pemenang yang ada nggak? Setelah pesan saya. Kak Salha kenapa sih Kak Salha tuh sok asik banget Kak Salha. Kak Salha sok asik banget Kak Salha. Eko mana Li? Eko di kamar dia kayaknya. Coba dobrak kamarnya. Coba. Apa sih Kak Fauzul nyuruh? Udah weh ayo oi. Yuk. Selesai. Oke. Satu, formal dulu. Main bebas aja lu. 1, 2, 3. Oke, yuk gaya bebas. Demi Alex. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip, sudah. Terima kasih. Kembali ke Alif. Jangan lupa ngisi presensi, guys. Ya guys, makasih ya guys semuanya. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa presensi.